Layanan pinjol masih menjadi pilihan masyarakat. Menurut data OJK, jumlah peminjam aktif mencapai 2,38 juta per April 2023 dengan jumlah pinjaman mencapai 10,38 triliun rupiah. Lantas apa yang menjadikan masyarakat Indonesia begitu laris manis terhadap pinjaman online ini? Langsung saja saya berbincang dengan peneliti Indef, Mas Nailul Huda. Apa kabar, Mas? Baik, Alhamdulillah Mas. Semoga kabarnya juga baik ya. Iya, Mas Huda. Eh, Menurut Mas Huda, apa yang menjadi alasan masyarakat kita masih saja suka atau masih tertarik dengan pinjaman online ini? Ya, Mas Ahmed. Jadi memang kalau kita Hmm. lihat di sini kan berdasarkan data OJK ya, itu saat ini untuk penyaluran dari P2P lending atau pinjaman online ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi. Artinya adalah memang untuk pinjaman di P2P lending ini sekarang didorong oleh sektor konsumsi, di mana memang kalau kita lihat di sini ya konsumsi masyarakat artinya meningkat dan ini yang kalau bisa saya lihat juga ternyata pertumbuhan dari kartu kredit itu juga turun. Artinya adalah ini ada faktor sebenarnya orang pindah untuk meminjam dari perbankan melalui kartu kredit ke pinjaman online melalui fintech P2P Yep. lending. Jadi memang ini ada pergeseran ke situ, Mas. Nah, Hmm. itu yang pertama. Yang kedua adalah memang di sini kalau kita lihat secara administrasi gitu kan dan secara waktu, rentang waktu ini Hmm. mereka sangat mudah dan cepat gitu untuk mendapatkan pinjaman online gitu. Nah, akhirnya mereka berbondong-bondong gitu kan. Mereka nggak lagi pinjam di bank atau mengajukan kartu kredit, Hmm. tapi mereka memilih untuk mengajukan pinjaman online fintech P2P lending. Dan ini yang mendorong sebenarnya sektor konsumsi yang saat ini sekitar 63% dari pinjaman online ini larinya ke sektor Hmm. konsumsi. Ya. Nah, Mas, tapi ini ada sedikit ada berita juga yang mengatakan bahwa ada potensi kredit macet. Saya Ya. mencatat ini sebesar 1,72 triliun. Ini per Mei 2023. Menurut Mas Huda, apakah ada potensi bahaya ke depan? Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan Mas ya, secara Hmm. keseluruhan itu ada kredit macet sebesar 2,82% secara Hmm. nasional yang ada di fintech P2P lending. Dan Ya. ini angkanya meningkat. Dan kalau Hmm. kita lihat sebenarnya dari tahun lalu mungkin sudah pernah meningkat di sekitar Mei dan April tahun lalu itu sekitar 2,3 atau 2,28 gitu. Nah, sekarang itu mencapai 2,82%. Hmm. Artinya adalah di sini ada tingkat kegagalan bayar yang terus meningkat di fintech P2P lending. Yep. Ini menjadi sinyal bahaya sebenarnya bagi Hmm. industri fintech P2P lending ataupun bagi otoritas terkait seperti OJK itu Hmm. mengenai bahayanya kredit macet di fintech P2P lending yang memang kalau kita lihat jarang ya ada yang konsen tentang kredit macet di fintech P2P Hmm. lending. Kita selalu mengibaratkan kredit macet seperti yang di perbankan gitu kan ya. Hmm. Tapi walaupun itu kecil dan memang nggak seberapa besar dibandingkan dengan perbankan, tapi dengan adanya peningkatan kredit macet di fintech P2P lending, ini jadi sinyal bahaya bagi industri maupun bagi Hmm. otoritas jasa keuangan. Oke. Mas Huda bilang sinyal bahaya. Mas Huda boleh kasih satu contoh ke publik mungkin apa kemungkinan bahaya yang mungkin paling parah ya, paling parah untuk ekonomi kita. Ya, Hmm. yang jelas adalah ini pasti akan menurunkan minat dari investor untuk berinvestasi di fintech P2P lending. Dan kita Hmm. melihat sebenarnya sinyal itu sudah tercermin dari melambatnya pertumbuhan lender di fintech P2P lending itu sendiri. Di mana Oke. ketika tingkat gagal bayarnya itu tinggi, otomatis sebenarnya lender ataupun investor retail yang ada di fintech Hmm. P2P lending ini tidak mau atau enggan lagi untuk Hmm. naruh uangnya di fintech P2P lending. Artinya adalah Ya. ada loophole di situ yang sisa saya bilang ada kecenderungan orang nggak akan mau
meminjamkan uangnya lagi di fintech P2P lending, dan ini Ah, sinyal bahaya juga. Nah, ini yang bisa menyebabkan juga sebenarnya adalah collapse-nya dari pemain fintech P2P lending, di mana mm, ini terjadi nih Mas Ahmed dan semuanya. Jadi ya, perusahaan ataupun pelaku fintech P2P lending di Indonesia terus menurun. Di mm, tahun 2020 ada 160 lebih pemain fintech P2P lending, mm, tapi untuk saat ini hanya ada 102 pemain fintech P2P lending yang mm. masih bisa bertahan. Dan ini artinya adalah ada kemungkinan besar itu terus menurun. Nah, ini ada yang dikarenakan konsolidasi atau juga ada yang dikarenakan mereka kolaps karena gagal bayar yang cukup tinggi. Oke. Nah, Mas Huda, kalau kita bicara soal regulasi dari pemerintah terhadap pinjol ini, menurut Mas Huda sendiri, apakah perlu ada revisi atau perlu ada perbaikan untuk ke depan mengantisipasi apa yang Mas Huda bilang tadi, tanda bahaya tadi? Ya, sebenarnya kalau revisi sudah direvisi ya Hmm. Mas ya. Ada Hmm. eh, POJK yang terbaru tentang fintech P2P lending, di mana Hmm. ada kenaikan dari modal yang harus distorkan, terus kemudian ada Hmm. kenaikan dari ekuitas dan sebagainya. Hmm. Ya, itu memang digunakan untuk membuat jaring pengaman agar ketika ada fintech P2P lending yang collapse, itu tetap ada modal yang bisa dikembalikan ke investor ataupun lender. Kan ini memang kalau collapse ataupun gagal lender ataupun investor. Jadi memang tujuannya untuk itu gitu. Dan itu bisa saya bilang itu sudah diperbaiki di POJK yang baru. Oke, Mas, itu tadi regulasi. Pinjol semakin laris manis. Menurut Mas Huda, ketika ada potensi gagal bayar dan kemudian kemudahan untuk meminjam di pinjol ini, apakah ini juga terkait dengan literasi keuangan masyarakat kita menjadi salah satu penyebab ada potensi kredit macet itu terjadi? Jadi kalau kita berbicara mengenai literasi keuangan atau financial knowledge Mas ya, ini Hmm. kalau menurut data, ini kan kita kan masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Nah, ini menyebabkan pertama adalah masyarakat itu tidak mengetahui resiko mengenai investasi maupun peminjaman di P2P lending Hmm. pertama. Nah, yang kedua adalah masyarakat kita akhirnya itu mudah terpapar dengan pinjol yang ilegal. Nah, ini yang menurut saya berbahayanya nomor dua, di mana Hmm. pinjol yang ilegal ini selain dengan menetapkan bunga yang sangat tinggi, dan juga mereka tidak diregulat sama aturan, ya kan? Nah, akhirnya mereka menagih utang dengan mengintimidasi dan sebagainya. Ya. Nah, kejadian di pinjol yang ilegal ini salah satunya disebabkan oleh literasi keuangan masyarakat atau financial knowledge masyarakat yang rendah. Nah, Oke. itu yang pertama. Terus kedua, kalau kita lihat sebenarnya juga selain literasi keuangan yang kita rendah, ya, kita juga memiliki masalah di literasi digital, Hmm. di mana kita seringkali menerima informasi-informasi tanpa ada saringan terlebih dahulu. Nah, literasi digital ini diperparah dengan, ya, ini bukan suatu yang salah ya, tapi Hmm. menurut saya itu harus diberikan juga informasi yang seimbang mengenai produk-produk yang ada di P2P lending. Karena kalau kita lihat sekarang iklan di P2P lending itu sangat masif sekali dan jarang untuk menginformasikan mengenai resikonya, mengenai syarat yang memberatkan atau mengenai Hmm. penaltinya gitu. Nah, ini yang nggak dipahami oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat tidak bisa menyaring ataupun tidak bisa memilih dan memilah sumber informasi yang benar mengenai fintech P2P lending. Jadi masyarakat mudah tergoda dan akhirnya banyak yang terjebak. Yep. Terjebak di mana Mas? Terjebak di pinjol yang ilegal. Nah, ini yang Hmm. berbahaya juga. Jadi literasi keuangan dan literasi digital itu Hmm. menjadi dua faktor penting, ya, masyarakat kita masih banyak terjebak di fintech yang
ilegal. Dan juga yang sekarang banyak juga naik ya, itu adalah Hmm. mengenai yang gagal bayar di pinjol yang legal. Oke. Nah, tadi soal literasi keuangan, Mas. Kalau kita bicara soal perilaku yang konsumtif di kalangan masyarakat kita, menurut Mas Huda, ini juga menjadi salah satu faktor kenapa pinjol ini menjadi laku atau menjadi laris manis. Yang pertama tadi kemudahan ya. Tadi Mas Hmm. Hamid bilang kemudahan itu benar sekali. Itu dari sisi administrasi, dari sisi waktu persetujuan dan sebagainya itu relatif lebih mudah dibandingkan dengan mengapply pinjaman di pihak lainnya. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan, itu untuk penyaluran P2P lending saat ini banyak tersalurkan untuk sektor konsumtif. Hmm. Di mana kalau kita lihat ya akhir-akhir ini ada beberapa event, terus ada konser, ada pertandingan sepak bola internasional, Hmm. ataupun yang lainnya yang menurut saya itu juga meningkatkan untuk pinjaman pinjaman P2P lending untuk sektor yang konsumtif. Hmm. Karena kalau kita lihat ini kan di datanya Mas ya, itu Hmm. pertumbuhan untuk peminjam Gen Z dan generasi milenial itu meningkat. Dan Hmm. itu bisa disadari bahwa dua generasi ini adalah generasi yang adaptif dengan teknologi. Yep. Artinya ketika mereka memilih untuk layanan finansial, mereka pasti akan mempertimbangkan layanan digital terlebih dahulu dibandingkan dengan konvensional. Jadi menurut saya itu. Terus kemudian ya dari generasi Z dan generasi 9 ini itu ternyata mereka memilih untuk konsumsi laser Hmm. dibandingkan dengan non laser. Laser Yep. itu seperti mereka berpergian ke luar kota, Hmm. kemudian mereka staycation ataupun mereka nonton konser dan sebagainya ataupun membeli gadget. Nah, itu mereka sangat konsumtif dengan hal-hal yang seperti itu. Sure. Dan ini adalah yang mendorong akhirnya mereka melakukan pinjaman ke P2P lending. Hmm. Bukan karena mereka literasi keuangannya rendah, tapi mereka Benar. terdorong oleh sifat konsumtif mereka sendiri. Hmm. Uh, Mas Huda punya data kalau kita bicara soal generasi Z dan generasi Y. Ini dua dua generasi ini mana Mas yang paling banyak terlibat ke dalam pinjol? Ya, kalau kita lihat sebenarnya nah, ada datanya di ini. Hmm. Nah, kalau kita lihat di sini Mas, kalau saya catat ya, Hmm. itu memang lebih banyak generasi milenial, ya kan? Hmm. Generasi milenial lebih banyak untuk mengkonsumsi atau terlibat pinjol, Yep. baik itu untuk investasi maupun untuk pinjaman. Nah, tapi masalahnya adalah di sini ada kategori generasi Z yang dia di bawah 19 tahun, alias mereka sebenarnya tidak mempunyai pendapatan yang cukup dan Oke. pertumbuhannya itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Nah, yang jadi masalah adalah mereka juga yang banyak kredit macet. Jadi Hmm. memang kalau kita lihat di sini ada faktor risiko bahwa yang di bawah 19 tahun atau Hmm. Gen Z yang masih sangat muda ini mereka semakin banyak berhutang dan mereka juga semakin macet untuk membayar. Karena di sini kalau kita lihat ada faktor credit scoring yang tidak optimal yang dilakukan oleh fintech P2P lending itu sendiri. Jadi Oke. kalau fintech lending itu kan dia menilai scoring dari calon peminjam ini dari transaksi Hmm. e-commerce ataupun transaksi dari digital lainnya, Gmaps dan sebagainya. Nah, tanpa memperhitungkan dari riwayat keuangan calon borrower atau calon peminjam. Jadi masalah di Oke. situ. Jadi mereka akhirnya yang 19 tahun ini diberikan hutang karena tadi mudah dan cepat dan tidak Hmm. perlu lagi ada data nasabah keuangan atau Yep. data keuangan. Artinya ini ya yang
jadi sumber bahaya macet dari P2P lending. Oke. Nah, Mas, ini pertanyaan terakhir. Em, Tadi Mas bilang bahwa generasi Y itu kemudian menjadi salah satu generasi yang terlibat ke pinjol cukup besar dan punya potensi kredit macet yang cukup besar. Ada Ya. tips nggak, Mas, yang Mas Huda selaku peneliti, selaku ekonom yang bisa di-share ke generasi-generasi milenial biar tidak terlibat terlalu jauh ke dalam pinjol? Iya, yang pasti pinjaman P2P lending itu adalah memang sumber pembiayaan alternatif bagi Oke. masyarakat. Jadi Mm, saya garis bawahi ini bukan merupakan sesuatu yang negatif. Nah, mm, tapi kita harus bisa mengukur dengan resiko dan kita harus juga bisa melihat risiko dari P2P lending itu apa aja. Seperti oke. penalti berapa persen, Mm, keterlambatan ketika mereka terlambat bayar itu dendanya berapa persen, mm, terus kemudian mereka biaya bunga hariannya itu berapa persen, itu harus diperhitungkan. Termasuk oke. untuk kemampuan kita membayarnya lagi. Mm, Karena pasti pinjol ini sama seperti hutang, itu adalah kita membeli barang sekarang dan bayarnya itu cicil. Dan itu oke. pasti menimbulkan bunga. Nah, ini yang Oke. saya harus dipahami. Yang Mm, kedua adalah jangan membeli barang yang esensial dengan mm, ataupun barang yang non primer ya. Itu mm, dengan hutang, apalagi untuk ya mereka untuk laser yang terlalu tinggi. Karena kalau yep, kita lihat Gen Z dan generasi milenial itu mereka konsumsi lasernya cukup tinggi, di mana oke. mereka mungkin pembiayaannya itu dari kartu kredit ataupun dari pinjaman online. Nah, kayak membeli tiket konser, membeli tiket pertandingan sepak bola internasional, ataupun Mm, pergian ke luar kota, staycation dan mm, sebagainya, itu kalau bisa hindari meminjam. Jadi lebih baik mereka menabung uangnya terlebih dahulu untuk mereka membeli secara tunai. Nah, ini yang harus baik. uh, dipahami karena ini bisa bukan berbahaya, tapi ketika mereka tidak mampu bayar, ini yang jadi masalah ke depannya. Oke. Eh, Mbak Mas Huda, terima kasih banyak sudah bergabung di Liputan 6 SCTV. Terima kasih banyak juga sudah berdiskusi dengan kami. Sampai jumpa lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Huda, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mas.